Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia di dalam agribisnis untuk poin atau materi tentang pengadaan, penarikan, dan seleksi SDM sumber daya manusia di dalam perusahaan secara umum dan aplikasinya nanti di dalam agribisnis. Ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas dan cukup banyak sebetulnya materi ini, tetapi akan Ibu usahakan untuk membahasnya secara ringkas agar untuk mencapai kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mengikuti perkuliahan ini. Untuk tujuan capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa bisa menguasai, menelaah, kemudian mengidentifikasi dan mengaplikasikan konsep teori tentang pengadaan, kemudian penarikan dan seleksi sumber daya manusia, baik pada perusahaan dengan skala yang kecil, menengah maupun makro. Dan salah satu kasus yang Ibu berikan, contohkan di sini adalah kasus rekrutmen pada pegawai negeri sipil pemerintah. Ini beberapa materi yang akan kita bahas, mulai dari pengertian, ruang lingkup dan tujuan SDM, pengertian dan tujuan penarikan, dan bagaimana proses penarikan itu, dan apa saja kegiatannya, dari mana memenuhi kebutuhan SDM organisasi, serta bagaimana prinsip, saluran, dan teknik di dalam melakukan penarikan. Dan yang terakhir, Ibu sampaikan sedikit tentang materi digital recruitment. Marilah kita masuk pada materinya. Apa sih yang dimaksud dengan pengadaan SDM? Ibu akan review kembali materi yang pertama tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses pengelolaan atau manajemen yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Ada 3 kegiatan besar di dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia. Dan yang pertama adalah yang kita sebut dengan pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia adalah suatu proses untuk menyediakan sejumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi atau formasi yang tersedia di dalam sebuah organisasi. Di dalam kegiatan pengadaan sumber daya manusia ini akan terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas penarikan, yang kedua aktivitas seleksi, yang ketiga aktivitas penempatan, dan aktivitas induksi. Dalam istilah yang lain, pengadaan itu disebut dengan istilah procurement sumber daya manusia, yaitu merupakan fungsi yang pertama di dalam manajemen sumber daya manusia. Fungsi ini sangat penting untuk dilakukan karena melalui pengadaan ini, maka yang pertama akan diperoleh karyawan yang efektif dan efisien. Artinya bahwa karyawan yang kita peroleh betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi yang terkait dengan jumlah, jenis, kualitas, dan waktu yang tepat di dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, dengan adanya pengadaan SDM ini, maka organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Nah, untuk melakukan pengadaan ini harus berdasarkan pada beberapa aktivitas yang harus dikerjakan oleh organisasi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah job analysis, di mana job analysis ini terdiri dari job description, yaitu menentukan apa pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah job specification, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. Dan yang keempat adalah job evaluation, yaitu penilaian atas prestasi kerja karyawan. Dan yang kelima adalah job requirement,
yaitu persyaratan-persyaratan yang terkait dengan suatu pekerjaan yang akan kita buka lowongan kerjanya, sehingga akan kita cari tenaga untuk menapati lowongan tersebut. Nah, di dalam memahami manajemen SDM, di sini kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya itu sangat terkait dan berhubungan satu dengan yang lain. Di mana di sini kita akan melihat hubungan antara seleksi sumber daya manusia, analisis pekerjaan atau job analisis, perencanaan dan penarikan sumber daya manusia. Kita lihat pada gambar berikut, program penarikan atau rekrutmen ini adalah suatu program yang dibuka untuk mendapatkan sejumlah pelamar tenaga kerja yang akan menempati lowongan-lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Satu sisi. Sehingga di sini melalui kegiatan penarikan ini akan mampu menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian di sisi yang tengah ini adalah dalam rangka untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan melalui kegiatan peramalan penjualan. Berdasarkan peramalan penjualan produk yang dilakukan, maka akan dapat diketahui analisis beban kerja. Seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, bagaimana kualitas tenaga kerjanya, kapan akan dibutuhkan, di mana akan ditempatkan. Nah, ini semuanya akan dilakukan melalui analisis beban kerja ini. Sehingga di sini akan muncul kebutuhan sumber daya manusia pada saat itu. Nah, setelah muncul data tentang kebutuhan sumber daya manusia, akan dilakukan kegiatan yang kita sebut dengan seleksi sumber daya manusia, di mana seleksi ini merupakan proses penyaringan atau proses pemilihan karyawan, calon-calon karyawan yang kita sebut dengan pelamar. Dari sekian jumlah pelamar yang tersedia, maka akan dilakukan seleksi untuk memilih orang-orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, seleksi akan dilakukan melalui berbagai tahapan. Di antaranya tadi adalah seperti seleksi PNS dalam video tadi. Nah, kemudian di sisi yang kanan, di sini ada analisis jabatan, yaitu suatu analisis untuk mengetahui tentang job disk atau job description atau deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi ini menguraikan tentang apanya, pekerjaan apa yang dikerjakan, sedangkan spesifikasi ini adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Berdasarkan analisis inilah maka akan dapat dilakukan seleksi. Jadi analisis jabatan ini atau analisis pekerjaan ini merupakan dasar untuk melakukan seleksi karyawan di sini. Sedangkan pada program penarikan ini merupakan proses menarik calon-calon karyawan yang kita sebut dengan pelamar yang kemudian akan kita seleksi. Nah, kunci dari mendapatkan karyawan yang qualified itu adalah di seleksi ini. Seleksi ini merupakan salah satu tahapan untuk memperoleh karyawan yang tepat, baik kualitas, jumlah, jenis, komposisi, maupun waktunya. Oleh karena itu, maka seleksi ini harus dilakukan dengan baik, ya, adil, transparan, jujur, sehingga akan diperoleh kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah dilakukan seleksi, kemudian akan didapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maka akan dilakukan proses induksi. Induksi atau orientasi ini adalah proses pengenalan atau pemberian informasi yang terkait dengan organisasi, pekerjaan, maupun lingkungan kerja seorang karyawan.
Hal ini dilakukan agar karyawan yang baru diterima itu akan dapat cepat menyesuaikan diri dan bisa bekerja secara maksimal sehingga memberikan kontribusi yang optimal kepada perusahaan. Nah, baiklah, kita lihat langkah pertama di dalam proses pengadaan sumber daya manusia, kita sebut dengan penarikan atau rekrutmen. Penarikan atau rekrutmen adalah suatu proses untuk menyediakan tenaga kerja sesuai kualifikasi organisasinya. Atau ini disebut dengan proses pencarian atau pemikatan calon karyawan. Ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan yang kita sebut dengan proses penarikan. Nah, untuk bisa melakukan proses penarikan ini tentu harus berdasarkan tadi job description, job specification, perencanaan SDM maupun penilaian prestasi kerja karyawan. Nah, dengan melakukan proses penarikan ini, maka hasil dari penarikan itu adalah sekumpulan berupa sekumpulan pencari kerja atau yang kita sebut dengan pelamar pekerjaan, dari mana perusahaan akan mampu memilih atau melakukan seleksi dari sejumlah pelamar tersebut. Adapun tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk mendapatkan sejumlah pelamar. Mohon dicatat, di sini adalah mendapatkan sejumlah pelamar tenaga kerja sesuai dengan jumlah, kualitas, waktu, dan kebutuhan organisasinya. Penarikan itu merupakan awal atau langkah pertama di dalam pengadaan sumber daya manusia dalam organisasi. Mengapa penarikan itu penting? Ada beberapa alasan yang bisa dicatat di sini, bahwa yang pertama, penarikan itu perlu dilakukan ketika perusahaan baru berdiri, di mana pada saat baru berdiri belum memiliki karyawan, maka perlu untuk dilakukan penarikan. Yang kedua, apabila terjadi perubahan kegiatan organisasi sehingga akan mengganggu keseimbangan ketersediaan tenaga kerja di dalam organisasi, baik jumlah maupun kualitasnya. Yang ketiga, perubahan-perubahan persediaan tenaga kerja karena pensiun, karena dilakukan transfer karyawan, promosi, atau bahkan mungkin terminasi, pemutusan hubungan kerja. Nah, tiga hal inilah yang menyebabkan ketersediaan tenaga kerja itu mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penarikan atau kegiatan penarikan itu sendiri terdiri dari tiga, yaitu seleksi, yaitu proses memutuskan untuk diterima atau ditolaknya seorang pelamar. Yang kedua, penempatan, yaitu setelah seorang pelamar diterima, maka perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, di mana kita mengenal satu prinsip yang sangat terkenal, yaitu the right man on the right job. Dan yang ketiga adalah dilakukan orientasi, yaitu memberikan informasi yang diperlukan oleh karyawan baru tentang organisasi, pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Ini beberapa alur kepegawaian ya di dalam manajemen sumber daya manusia. Mulai dari perencanaan sumber daya manusia, kemudian langkah keduanya adalah pengadaan dan seleksi, kemudian training dan pengembangan karyawan, penilaian prestasi kerja, dan kompensasi. Ini yang sebetulnya menjadi topik yang akan kita bahas secara menyeluruh di dalam pertemuan kuliah kita untuk manajemen SDM. Ini sudah ya tadi saya. Nah, proses rekrutmen itu sendiri melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah diawali dengan adanya perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan dan menentukan jumlah kebutuhan sumber daya manusia, baik jumlah, jenis, kualitas, maupun waktunya. Kemudian untuk memenuhi dari hasil perencanaan sumber daya manusia ini akan muncullah kebutuhan sumber daya manusia. Untuk memastikan kebutuhan tersebut,
maka dari kegiatan perencanaan ini akan dikonfirmasi kepada para manajer, khususnya adalah manajer-manajer yang membutuhkan rekrutmen. Apakah benar bahwa analisis yang dilakukan di dalam perencanaan ini sesuai dengan permintaan-permintaan pada bagian-bagian yang dikelola oleh seorang manajer SDM tersebut. Nah, berdasarkan perencanaan dan permintaan dari manajer inilah akan muncul lowongan pekerjaan yang tersedia, di mana lowongan ini akan kita lakukan analisis. Yang pertama adalah analisis informasi jabatannya, apa saja jabatan-jabatan yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga kemudian dari analisis informasi jabatan ini akan kita konfirmasi dengan pendapat manajer apakah informasi jabatan ini sesuai dengan kebutuhan para manajer. Nah, setelah ini sesuai, maka akan dilanjutkan dengan analisis berikutnya, yaitu muncullah akan dapat ditentukan persyaratan-persyaratan jabatan yang akan dibuka untuk rekrutmen. Nah, setelah ini dilakukan dan menemukan persyaratan jabatan, maka dilakukan rekrutmen dengan beberapa metode-metode yang bisa dipilih. Jadi banyak metode yang bisa dipilih untuk rekrutmen yang nanti akan kita lihat. Nah, setelah tentu saja metode ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan organisasi untuk menerapkan metode tersebut. Yang harapannya dengan metode yang tepat ini akan mendapatkan sejumlah pelamar yang memuaskan. Nah, dari mana saja dapat diperoleh SDM organisasi itu? Ada dua sumber yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karyawan organisasi. Yang pertama adalah sumber internal, yaitu sumber yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, sumber ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan penawaran terbuka, diumumkan secara terbuka, itu kita sebut dengan job posting program. Dan yang kedua adalah departing employee, yaitu sistem penarikan dengan menggunakan sistem perbantuan pekerja, yaitu seorang karyawan yang sudah bekerja pada suatu unit tertentu dipekerjakan untuk membantu unit yang lain yang membutuhkan atau yang kekurangan tenaga kerja. Kemudian sumber yang kedua adalah sumber eksternal, yaitu sumber yang berasal dari luar organisasi. Itu bisa dari agen, penyalur tenaga kerja, balai latihan kerja, lembaga pendidikan, perusahaan lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan penarikan yang baik, sehingga dapat mendapatkan karyawan yang berkualitas, maka harus mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama yaitu prinsip mutu. Mutu karyawan ini menjadi pertimbangan pertama di dalam merekrut karyawan. Di mana mutu ini tentu saja bukan masalah pendidikannya yang tinggi, ya, pengalaman yang luas, tetapi mutu di sini haruslah disesuaikan dengan kualifikasi yang diminta dalam job job description pekerjaan itu. Sebagai contoh, misalnya kalau kita ingin merekrut seorang karyawan di kebersihan kantor, tentu kita tidak perlu mencari tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana misalnya. Atau sebaliknya, kalau kita ingin mencari seorang tenaga manajer marketing, tentu kita tidak bisa mencarinya dengan syarat pendidikan hanya tingkat SMP misalnya. Ini kualitas di sini. Kemudian jumlah karyawan ini juga mengacu pada job desk ekonomis, yaitu bahwa ada keseimbangan antara biaya-biaya rekrutmen dengan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya rekrutmen tersebut. Fleksibel, tidak kaku, ya, menyesuaikan dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika saat ini sedang mewabah, ya, pandemi COVID-19, tentu program-program penarikan SDM ini pun juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang sedang berjalan saat ini. Yang berikutnya, yang kelima, ini yang tidak kalah penting, bahwa di dalam melakukan rekrutmen kita harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, bahwa ada undang-undang ketenagakerjaan yang harus
dipatuhi oleh semua pelaku usaha. Maka di dalam melakukan rekrutmen harus mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut agar di kemudian hari perusahaan tidak mendapatkan komplain ataupun tuntutan hukum dari seorang karyawan. Dan yang keenam, perencanaan dan keputusan-keputusan yang telah dibuat di dalam organisasi. Jadi dari semua kebijakan yang telah ditetapkan di dalam rekrutmen itu tidak boleh menyimpang atau tidak sesuai dengan perencanaan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi secara umum. Beberapa kendala di dalam melakukan rekrutmen, yang pertama adalah kebiasaan penarikan. Bahwa kegiatan penarikan yang rutin dan berulang-ulang itu seringkali dianggap sebuah kegiatan yang biasa, sehingga kadangkala menjadi kurang teliti dan kurang hati-hati, sehingga melakukannya dengan tidak efektif. Yang kedua, kebijakan organisasi berupa promosi, pemberian upah, status karyawan, kebijakan tenaga kerja lokal, ini semuanya adalah juga merupakan kendala-kendala yang seringkali membuat rekrutmen itu tidak berjalan dengan fair, adil, dan jujur. Yang keempat adalah pasar tenaga kerja, di mana kekuatan supply dan demand karyawan serta tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja itu seringkali bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan karyawan yang sedang dialami oleh sebuah perusahaan, sehingga ini mengganggu kebijakan kegiatan rekrutmennya. Kemudian yang keempat, lingkungan eksternal, yaitu perekonomian, kondisi perekonomian yang sedang lesu, kemudian pengangguran yang meningkat, hukum ketenagakerjaan yang tidak mendukung dengan kondisi dan kemampuan organisasi dalam rekrutmen ini seringkali menjadi kendala sehingga proses rekrutmen tidak berjalan dengan baik. Ini beberapa kendala hukum yang sering dialami di dalam kegiatan penarikan. Ini ya, di dalam pertimbangan-pertimbangan di dalam penarikan karyawan di sini adalah adanya seleksi karyawan. Seleksi karyawan di mana ini seringkali juga ada aturan-aturan legal di sini. Ada beberapa aturan. Contohnya di sini adalah Civil Right Action. Ini adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja sipil, di mana ada diskriminasi, tidak boleh menggunakan tenaga kerja yang di bawah umur, tidak boleh ada diskriminasi gender, dan beberapa undang-undang yang lain yang seringkali juga mengganggu proses rekrutmen itu. Harus menghormati kaum yang kurang sempurna kondisi fisiknya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kendala hukum itu terkait dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kompensasi dan pemberian upah pada karyawan. Kalau di Indonesia mungkin seperti UMR ya, ada ketentuan UMR, padahal perusahaan ini masih kecil sehingga belum mampu menggaji sesuai dengan standar UMR. Ini akan menyebabkan mengganggu proses penarikan. Kemudian yang ketiga adalah labor relations, yaitu hubungan ketenagakerjaan. Kalau di Indonesia namanya ini serikat pekerja buruh, itu juga seringkali menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh perusahaan di dalam melakukan rekrutmen. Dan kondisi kerja, kondisi kerja, keamanan kerja, kemudian kesehatan dan sebagainya itu sudah bagaimana kalau kita mempekerjaan orang yang memiliki ketidaksempurnaan fisik, itu semuanya menjadi beberapa hal yang terkait dengan hukum yang harus dipertimbangkan perusahaan di dalam melakukan rekrutmen. Nah, untuk melakukan penarikan SDM ada beberapa saluran atau metode yang bisa digunakan. Yang pertama kita kenal dengan istilah walk-ins. Walk-ins itu adalah pada zaman dulu
atau mungkin juga sekarang masih ada, seorang pelamar itu tanpa mengetahui tentang formasi lowongan kerja pada sebuah perusahaan, dia akan berjalan keliling pada perusahaan-perusahaan untuk memasukkan lamaran kerja. Itu namanya walk-ins. Nah, dengan harapan kalau suatu saat nanti perusahaan itu membutuhkan karyawan, maka berkas-berkas lamaran kerja yang ada dalam perusahaan itu akan dibuka kembali oleh perusahaannya dan nanti akan dipanggil untuk mengikuti tes. Itu yang pertama, walk-ins. Yang kedua adalah rekomendasi dari karyawan atau employee referrals. Di sini maksudnya adalah seorang karyawan membantu perusahaannya untuk mencarikan karyawan baru, di mana melalui kegiatan ini seorang karyawan yang sudah bekerja itu akan tahu dengan baik, mengetahui dengan baik kondisi organisasi sehingga bisa memilih karyawannya sesuai dengan kondisi organisasi tersebut. Sehingga sudah ada seleksi awal dan jadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih hemat tentu saja. Yang ketiga adalah dengan iklan. Ini banyak kita jumpai iklan-iklan tentang rekrutmen tenaga kerja. Iklan itu sendiri ada dua, ada yang disebut dengan want ad dan blind ad. Want ad itu adalah iklan penarikan atau rekrutmen tenaga kerja, lowongan tenaga kerja yang disampaikan secara terbuka. Sedangkan yang blind ad itu disampaikan secara tertutup. Apanya yang tertutup? Yang ditutup adalah informasi tentang keberadaan atau identitas perusahaan yang sedang melakukan rekrutmen tersebut. Mengapa ini dilakukan? Karena perusahaan itu tidak ingin nanti jumlah pelamarnya terlalu besar sehingga akan menyebabkan sulit untuk memilih karyawannya dan membengkaknya biaya serta banyaknya waktu ya, lamanya waktu untuk memutuskan memilih itu. Sehingga ditutup identitas perusahaan itu. Biasanya mereka hanya menyebutkan ke alamat webnya atau alamat PO Box-nya. Kemudian yang keempat dari agen-agen penempatan tenaga kerja, ya, dari lembaga pendidikan, dari organisasi karyawan, leasing. Leasing adalah sebuah perusahaan yang dia menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi sifatnya tenaga kerja ini hanya dipekerjakan secara temporer atau sementara, tidak tetap. Nah, dengan leasing ini maka dapat mengatasi apabila kondisi ekonomi perusahaan sedang berubah, naik maupun turun. Ketika naik biasanya akan merekrut banyak, sedangkan ketika sedang turun maka akan merekrut lebih sedikit. Hal ini tidak membawa konsekuensi dan tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan untuk memberikan hak-hak dan tunjangan kepada karyawan tetap. Kemudian metode berikutnya adalah nepotisme, yaitu suatu sistem penarikan SDM yang dengan menggunakan beberapa alasan-alasan hubungan keluarga ya, KKN itu ya, nepotisme. Dan asosiasi profesional yang misalnya seperti Ikatan Sekretaris Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya. Ini merupakan juga metode penarikan yang bisa digunakan. Dan yang keempat adalah open house, di mana perusahaan membuka secara luas, membuat suatu pameran untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang rekrutmen itu. Sehingga masyarakat akan datang untuk melihat perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan bisa dilakukan proses penarikan di dalam pameran tersebut atau open house tersebut. Ini ada dua tekniknya untuk melakukan penarikan. Yang pertama adalah centralized recruitment technique, yaitu penarikan secara terpusat, misalnya seperti PNS itu penarikannya dilakukan terpusat untuk tenaga-tenaga tertentu, dilakukan secara terpusat di tingkat pemerintahan pusat.
Sedangkan yang decentralized ini adalah penarikan secara dilakukan secara terpisah-pisah, yaitu pada wilayah-wilayah atau unit-unit di mana perusahaan itu bersifat kecil ya, karyawannya masih sedikit ya, penarikannya terbatas ya. Kalau sentralisasi itu adalah perusahaannya besar, jumlahnya banyak dan lokasinya terpencar seperti PNS contohnya. Dengan metode ini maka akan menjaga efisiensi dalam penarikan itu. Nah, setelah dilakukan penarikan maka akan diperoleh sejumlah pelamar tenaga kerja. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi, yaitu untuk proses memilih dan mengambil keputusan diterima atau ditolaknya seorang pelamar. Seleksi yang efektif ini akan sangat dibutuhkan karena akan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia secara sesuai dengan kualifikasi organisasi. Ini bagaimana pentingnya proses seleksi itu bisa kita lihat dalam bagian ini. Bahwa proses seleksi ini nanti akan sangat menentukan ya tentang kualitas SDM yang diperoleh ya. Kualitas SDM yang ada di dalam organisasi itu sangat ditentukan dari proses seleksinya ini. Nah, untuk seleksi ini tadi dasar-dasar melakukan seleksi dilakukan dulu ada 3 inputnya, analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, dan rekrutmen. Dari sini muncul sejumlah pelamar, dilakukan proses seleksi, dan setelah melakukan proses seleksi akan dilakukan berbagai kegiatan yaitu orientasi, latihan pengembangan, perencanaan karir, evaluasi, prestasi, kompensasi, perjanjian kolektif, pengawasan personalia. Nah, di sini di dalam melakukan proses seleksi ini ada beberapa kendala. Di sini antara lain yaitu kendala suplai, yaitu di mana ketika jumlah atau rasio jumlah pelamar yang diterima dengan yang jumlah pelamar yang diterima dengan jumlah yang melamar itu sangat menentukan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik seleksinya. Sedangkan kalau jumlahnya sedikit, maka peluang perusahaan untuk memilih SDM yang qualified itu akan terbatas. Yang kedua, kendala etis, yaitu kendala yang berkaitan dengan hubungan-hubungan kekeluargaan, sistem komisi, dan suap. Dan yang ketiga adalah kendala organisasional, yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya organisasi. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilalui di dalam melakukan seleksi ini secara umum, ya, mulai dari penerimaan pendahuluan pelamar, biasanya melalui berkas-berkas ya, penyerahan berkas-berkas. Kemudian setelah berkas ini diverifikasi, akan dilanjutkan dengan tes-tes penerimaan, baik tes psikologi ya, tes kecerdasan, tes kepribadian, tes kemampuan khusus ya. Kalau tadi seperti pegawai negeri tadi dilakukan ada 3 tes tadi ya. Ada tes wawasan kebangsaan, ada tes IQ kecerdasan, dan tes karakteristik pribadi. Setelah ini lolos, kemudian dilanjutkan dengan wawancara seleksi, yaitu satu wawancara untuk mengetahui tentang kesesuaian karakteristik dari seorang pelamar tersebut dengan pekerjaan. Kemudian setelah ini lolos akan dilakukan pemeriksaan referensi, yaitu pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seorang karyawan tersebut dicocokkan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Kalau ini lolos, kemudian akan dilanjutkan dengan evaluasi medis, tes kesehatan, dan apabila lolos akan dilakukan oleh wawancara oleh penyelia, ini yang namanya in-depth selection, wawancara mendalam, yaitu di mana seorang calon karyawan itu akan diwawancara oleh atasan atau manajer yang akan menjadi atasannya bekerja nanti secara langsung. Nah, ini bedanya kalau nomor 6 dan nomor 3. Kalau nomor 3 ini dilakukan oleh manajer personalia, jadi yang tidak begitu mengetahui persis tentang pekerjaan secara teknis. Kalau di sini adalah kesesuaian antara posisi dan karakteristik persyaratan pekerjaannya. Nah, apabila ini sudah lolos, maka akan dilakukan pengambilan keputusan.
Nah, di dalam pengambilan keputusan ini bersifat dua arah, artinya baik perusahaan maupun karyawan masing-masing berhak untuk menolak atau memutuskan menerima keputusan tersebut. Nah, ada satu pedoman di dalam memilih orang yang tepat di dalam seleksi. Yang pertama adalah melihat spesifikasi kerjanya, yaitu kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara memuaskan, atau kita sebut dengan job spec-nya. Yang kedua adalah job disk atau uraian pekerjaannya, yaitu menitik beratkan pada kegiatan dan tugas kerja yang akan dilakukan, job disk. Di bahasanya di sini kalau ini orangnya siapa, kalau di sini adalah apa. Nah, berdasarkan apa dan siapa inilah kita bisa menggunakan prinsip the right man on the right job di dalam menempatkan karyawan. Hal ini dilakukan agar karyawan tersebut mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan secara efektif, efisien, dan produktif. Nah, saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi yang demikian pesat, maka banyak perusahaan yang sudah menggunakan rekrutmen secara digital, di mana dengan menggunakan aplikasi maupun memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, itu maka perusahaan akan dapat melakukan rekrutmen dengan menggunakan teknologi informasi tersebut, baik dalam bentuk situs web, seluler, medsos, online, ya. Seperti kalau PNS tadi online, ya. Maka dengan menggunakan digital ini maka akan bisa menghemat waktu, biaya, maupun mengatasi jarak yang jauh. Demikian untuk presentasi tentang pengadaan, penarikan, dan seleksi karyawan atau SDM. Nah, Anda diminta untuk melakukan suatu telaah terhadap proses rekrutmen yang dilakukan dalam pegawai negeri sipil. Anda boleh memberikan analisis, menceritakan prosesnya, dan kemudian lakukan analisis keuntungan dan kerugiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.